Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah nak ya. Amin. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan dan perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Ini adalah materi dari tema 6B subtema 2. Pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak yang pertama dapat menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, dapat menghubungkan upaya kemerdekaan dengan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke anak-anak, kita belajar tentang adaptasi hewan. Mengapa sih hewan itu harus melakukan adaptasi? Iya, ini ada tujuan dan fungsi dari adaptasi hewan. Yang pertama, tujuannya untuk menghindari kepunahan, sedangkan fungsi dari adaptasi hewan itu ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh makanan, yang kedua, menghindari dari serangan musuh, dan yang ketiga, untuk bertahan hidup. Oke, adaptasi pada hewan ada 3 nak, ada morfologi, ada tingkah laku, dan ada fisiologi. Perhatikan penjelasan dari Bu Anis nak ya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini bisa kita lihat dari bentuk dan alat tubuh makhluk hidup tersebut. Contohnya pada bentuk mulut serangga, bentuk paruh dan cakar unggas yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Perhatikan ini serangga. Pada serangga ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe penggigit dan pengunyah. Ini contoh mulutnya nak, penggigit dan pengunyah itu pada belalang. Kemudian ada penghisap. Ini contohnya pada kupu-kupu. Kemudian ada yang penusuk dan penghisap seperti ini gambarnya, ini pada nyamuk. Dan ada tipe penjilat itu pada lalat. Nak, untuk burung, bentuk paruh burung juga disesuaikan dengan jenis makanannya. Perhatikan yang bentuk paruh yang berbeda-beda ini karena jenis makanannya juga berbeda. Pada pipit itu karena makan biji pendek dan kuat. Pada elang karena dia makan daging, maka Allah membuat paruhnya kuat, tajam, dan melengkung di ujungnya. Sedangkan bebek karena dia mencari makan di lumpur, maka paruhnya berbentuk sudu. Pelatuk dia makan serangga, maka kuat, agak panjang, dan juga runcing. Sedangkan pelikan ada kantongnya di mulutnya sini dan juga panjang. Ini karena dia makan ikan. Sedangkan kolibri karena menghisap nektar, maka paruhnya panjang dan runcing. Oke, sedangkan pada kaki atau cakar burung juga sama nak. Ini untuk burung kakak tua, beda dengan kakinya ayam karena untuk mengais. Pada elang karena mencekram, maka Allah memberikan ini nak, kuku-kuku yang sangat tajam biar memudahkan dia menyengkram mangsa. Kalau pipit ini, sedangkan pada bebek Allah memberikan selaput agar dia mudah berenang di air. Begitu juga dengan pelatuk, gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan nak ya dengan adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini tidak bisa dilihat secara langsung, tapi ini adalah penyesuaian dari fungsi fisiologi organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya di sini ada unta. Unta ini agar dia bisa bertahan hidup di daerah kering, Allah memberikan punuk yang fungsinya untuk bisa menyimpan lemak. Kemudian ini ada sapi. Sapi ini makanannya rumput, agar rumput itu mudah dicerna oleh sapi, maka Allah memberikan di sini ada enzim selulosa. Kemudian ini ada contohnya burung hantu. Karena dia mencari makan di malam hari, maka Allah memberikan penglihatan di sini yang sangat tajam nak, agar memudahkan ia dalam mencari makanan di malam hari. Berikutnya ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup untuk bisa dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya ada bunglon. Nah, perhatikan ini bunglon nak. Warnanya bisa berubah-ubah ya. Ya, jadi warna pada
tubuh bunglon ini warnanya ternyata disesuaikan dengan lingkungan tempat dia berada. Nah, peristiwa ini disebut dengan mimikri. Kemudian ada cicak. Pada keadaan terancam, cicak itu akan memutuskan ekornya. Seperti ini, ekornya terputus. Peristiwa ini disebut dengan autonomi. Berikutnya diperhatikan, nak, ada beruang kutub yang warnanya putih. Nah, sesuai dengan tempat dia berada di salju. Ini ada kupu-kupu daun warnanya yang mirip sekali dengan bunga yang ia hinggapi. Ada belalang, nak, ini. Nah, warnanya ini juga sama, mirip dengan tempat yang dia hinggapi. Kemudian ini ada singa. Ini juga sama, warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Nah, peristiwa ini disebut dengan kamuflase. Jadi hewan-hewan ini melakukan kamuflase, yaitu dia mempunyai warna tubuh yang sama dengan warna tempat dia berada. Berikutnya ada paus. Paus itu suka muncul di permukaan untuk menghirup udara dan menyemprotkan air karena dia bernafas dengan paru. Berikutnya ada cumi-cumi. Dalam keadaan terancam, cumi-cumi ini akan mengeluarkan tinta. Kemudian ini ada kerbau. Kerbau itu suka berendam di kubangan lumpur untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dan ini ada terenggiling, nak. Pada keadaan terancam, terenggiling itu akan menggulungkan tubuhnya seperti ini. Kemudian ini ada bekicot. Dalam keadaan terancam, bekicot ini akan masuk dalam tempurungnya ini. Walang sangit. Pada keadaan terancam, dia akan mengeluarkan bau yang sangit. Nah, anak-anak, itu cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Selanjutnya belajar dengan Bu Fauzun tentang perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Salah satu perjuangan setelah kemerdekaan adalah pertempuran 10 November. Anak-anak nanti bisa lihat videonya di link ini ya. Kalian simak ceritanya. Kemudian setelah itu ada perjuangan Jenderal Sudirman. Kalian juga bisa simak ceritanya di link berikut ini. Setelah menyimak dua cerita tersebut, kalian bisa menceritakan salah satunya pertempuran 10 November atau perjuangan Jenderal Sudirman. Bisa tulis di buku tulis cerita tersebut, kemudian ditukar dengan temannya. Nah, demikianlah perjuangan. Meskipun kita sudah merdeka, kita tetap harus berjuang. Jangan sampai tidak berjuang. Mengerti anak-anak? Sekianlah yang dapat Bu Fauzun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.